Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Khadijah dari kelas 12 pengetahuan 2 SMK Negeri 1 Ciamis. Teman-teman, kegiatan berselancar di dunia maya saat ini sudah menjadi hal yang sangat-sangat sering dilakukan oleh kebanyakan orang loh. Jadi teman-teman, saat kita membuka gerbang media sosial, harus ada satu hal yang ada dalam benak kita. Apa ya? Yaitu, tidak semua hal yang Anda baca di internet itu benar. Alasannya cukup sederhana, karena saat ini sudah banyak informasi atau berita-berita palsu yang bertebaran di mana-mana. Nah, teman-teman, sesuai dengan namanya, kali ini kita akan membahas mengenai berita bohong atau hoax. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak berita bohong itu apa? Menurut para ahli, berita bohong atau hoax adalah yang pertama, menurut Silverman tahun 2015. Ia mengatakan bahwa berita bohong atau hoax merupakan suatu rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Wah. Yang kedua, menurut Worm tahun 2016, ia juga mengatakan bahwa berita hoax merupakan berita palsu yang mengandung informasi yang dapat menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Wah, serem juga ya. Jadi teman-teman, dari kedua pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa berita bohong, palsu, atau hoax dapat diartikan sebagai penipuan yang dapat menyesatkan banyak orang. Informasi dalam fake news ini atau berita bohong ya juga tidak memiliki landasan faktual loh. Tetapi hebatnya mereka bisa merangkai seolah-olah menjadi serangkaian fakta. Tetapi ingat ya teman-teman, kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan fakta-fakta yang diberikan oleh berita yang kita juga belum tahu kebenarannya. Kita harus tetap mengidentifikasi terlebih dahulu berita yang datang kepada kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam berita bohong. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya-tanya, berita hoax muncul di mana aja sih? Sebenarnya, menurut identifikasi saya, berita bohong atau hoax tidak hanya muncul di media sosial loh. Bahkan, berita bohong atau hoax bisa datang secara langsung berhadapan dengan kita. Misalnya, di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau untuk di media sosial, berita bohong atau hoax juga bisa datang kapan aja dan di mana aja loh. Misalnya, sesuai data Kemenkominfo, data tersebut menjelaskan bahwa ada kurang lebih sekitar 800.000 situs di Indonesia yang sudah terindikasi sebagai penyebar berita atau informasi palsu atau hoax. Wah, banyak juga ya. Nah, berita hoax atau berita bohong di sosial media juga bisa muncul di aplikasi atau sosial media yang kita gunakan, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Kemudian permainan-permainan juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan penyebaran berita palsu. Dan masih banyak lagi loh. Tetap waspada ya teman-teman. Karena teman-teman, tujuan awal dari pembuatan berita bohong atau hoax adalah untuk menyesatkan masyarakat, membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan tentunya. Lalu, bagaimana sih cara dan solusinya agar kita terhindar dari berita bohong atau hoax dan kita juga tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong tersebut? Ada kok solusinya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu judul berita. Dan hati-hati ya teman-teman dengan judul berita yang menyudutkan salah satu pihak. Itu bisa jadi berita hoax.
dengan jenis hoax sebagai hoax kebenaran. Yang kedua, periksa fakta dalam berita. Jika dalam berita hanya terdapat banyak opini atau pendapat dari sang penulis, kemungkinan itu merupakan hoax juga loh. Yang ketiga, kita juga jangan mudah percaya dengan berita yang menggunakan fakta. Karena saat ini sudah banyak berita-berita palsu yang menggunakan fakta. Yang keempat, jika kita mendapatkan berita, kita juga jangan mudah percaya dan langsung membagikan berita tersebut pada orang lain tanpa kita ketahui kebenarannya. Karena itu akan menjadikan kita sebagai salah satu pelaku penyebar berita hoax. Yang kelima, cari kebenaran berita sebelum disebarkan ke orang lain. Dan yang keenam atau yang paling sederhana, ada peribahasa yang mengatakan bahwa diam adalah emas. Jadi, lebih baik diam daripada banyak orang yang tersakiti. Tersakiti karena hoax ya. Nah, teman-teman, selain berita hoax atau berita palsu, masih banyak juga ya ternyata kasus-kasus yang menimpa di media sosial. Salah satu contohnya lagi adalah ujaran kebencian. Teman-teman, tahu nggak ujaran kebencian itu apa? Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Nah, teman-teman, jangan sekali-kali ya kita melakukan ujaran kebencian, karena ujaran kebencian bisa membuat orang sakit hati, kurang percaya diri, dan bahkan bisa membuat depresi loh. Hati-hati ya teman-teman. Nah, lalu sekarang apa lagi cara dan solusi agar kita terhindar dari ujaran kebencian? Yang pertama, jangan mengunggah hal-hal di media sosial khususnya yang dapat membuat orang lain tertekan. Yang kedua, jangan sekali-kali menyudutkan seseorang ya. Yang ketiga, tetap tegakkan toleransi di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, jangan membuat hal-hal yang dapat menyebabkan kebencian. Jadi, intinya teman-teman, jika kita ingin terhindar dari berita bohong, palsu, hoax, dan ujaran kebencian, hanya satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus pandai-pandai menggunakan sosial media. Sekarang, apa sih yang harus dilakukan pemerintah agar berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian di Indonesia khususnya bisa semakin berkurang? Sebenarnya teman-teman, pemerintah sudah terlebih dahulu bergerak dan bertindak untuk memberantas serta mencegah berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian. Misalnya, dengan pembuatan undang-undang yang dalamnya mengatur tentang sanksi terhadap pengguna internet yang ikut serta menyebarkan berita hoax dan melakukan ujaran kebencian. Kemudian, pemerintah juga sudah melakukan kolaborasi preventif untuk mencegah penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Pemerintah juga sudah meningkatkan literasi digital dengan melalui muda-mudi digital. Hebat ya? Nah, teman-teman, kalau menurut saya, pemerintah juga bisa menambahkan beberapa hal untuk lebih meningkatkan pencegahan mengenai berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Misalnya, dengan melakukan penyuluhan di setiap desa, agar masyarakat yang berada di desa-desa terpencil atau masyarakat yang dengan keterbatasan internet atau kekurangan fasilitas internet, mereka bisa mengetahui dan mengenal serta mencegah adanya berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat mereka. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan gerakan seperti Indonesia Anti Hoax atau Indonesia Anti Berita Hoax atau Indonesia bla 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 bla. Nah, itu juga dilakukan di desa-desa. Kenapa di desa-desa? Karena menurut saya, masyarakat di desa lebih rentan terkena berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian karena
ketidaktahuan mereka. Jadi, pemerintah harus lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat.